Halo guys, Rehan di sini. Kali ini di sini saya akan sedikit mereview atau mengulas buku hasil karya Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Coba jujur sama diri sendiri, pernah gak sih kalian ngerasa capek tapi itu bukan karena kerjaan, bukan juga karena tugas, tapi capek karena terlalu banyak mikirin omongan orang gitu. Takut dinilai gagal, takut gak cukup keren, takut kelihatan hidup kita kalah dibanding orang lain. Kalau iya, tenang, kalian gak sendirian kok. Hari ini kita akan bahas bab 1 dari sebuah buku yang judulnya aja udah bikin mikir sih sebenarnya. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Tapi tenang, ini bukan tentang jadi orang yang gak peduli dunia, justru sebaliknya. Di bab pertama ini, Max Manson langsung buka dengan satu pesan yang cukup penting, yaitu kita bukan kekurangan motivasi, melainkan kebanyakan peduli. Peduli akan nilai, peduli komentar, peduli standar hidup orang lain, bahkan peduli terhadap yang gak ada hubungannya sama kebahagiaan kita. Dan anehnya, semakin kita mencari kesempurnaan, semakin kita ngerasa kosong. Bab ini tuh kayak alarm keras buat bilang, sebentar, ada yang salah dengan cara kita menjalani hidup ini. Max Manson bilang begini, masalah hidup itu bukan karena kita peduli terlalu sedikit, tapi karena kita peduli pada hal yang salah. Dan ini kena banget sih, karena kenyataannya kita gak bisa peduli ke semuanya. Energi kita terbatas, waktu kita terbatas, mental kita juga terbatas. Kalau semua hal mau dipikirin, mulai dari pendapat orang, ekspektasi orang, validasi di media sosial, standar sosial, yang ada kita bakal capek, bingung, dan kehilangan arah hidup sendiri. Di bab ini, kita akan diajak buat belajar memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang ya udah bodo amat. Nah, di sini bagian pentingnya. Bersikap bodo amat itu bukan berarti jadi orang jahat atau kita gak punya empati atau gak peduli sama sekali kepada orang lain. Justru bodo amat versi Mark Manson itu artinya berani jujur sama diri sendiri, berani nerima kekurangan, berani bilang enggak ke hal yang enggak sejalan sama nilai hidup kita. Karena faktanya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kalaupun bisa kita justru bakal kehilangan diri sendiri. Bab ini juga ngomongin tentang satu hal yang sering kita hindari, yaitu bahwa rasa sakit itu bagian dari hidup. Tidak ada hidup tanpa masalah, yang hanya ada hidup dengan masalah yang berbeda. Kayak mau sukses ya siap gagal, mau dicintai siap ditolak, mau hidup jujur siap gak selalu disukai orang. Menurut Mark, orang yang bahagia bukan hidupnya yang paling nyaman, tapi yang berani memilih masalah yang pantas untuk diperjuangkan. Bab 1 ini bukan cuma pembuka buku, tapi ini seperti tamparan pelan yang bilang hidupmu gak perlu sempurna kok, tapi perlu jujur. Kadang hidup itu lebih ringan ketika kita belajar berkata, yang ini bukan urusan kita, yang ini gak penting buat hidup kita, dan yang ini kita lepas. Dan itu bukan kelemahan, justru itu tanda kedewasaan. Jadi kalau kamu sering ngerasa capek secara mental, bab 1 dari buku ini bisa menjadi titik awal buat hidup kamu lebih menjadi waras dan lebih jujur kepada diri sendiri. Masih banyak yang harus disampaikan, tapi lanjut part 2.